Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita selalu memuji dan memuja Allah. Kemudian kita selalu menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah, yaitu berubudiyah kepada Allah. Kemudian hati yang selalu bersemi dan subur dengan kecintaan dan keimanan kepada Allah, itulah sesungguhnya hakikat kesyukuran. Alhamdulillah, sampai detik ini, setelah kita melewati bulan yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk melanjutkan sisa-sisa umur dalam melanjutkan tentunya perjuangan yang tidak akan pernah berakhir kecuali bila datang ajal kita. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita senantiasa perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rasul yang mulia yang menjadi panutan umat dan panduan kita di dalam beribadah sebulan penuh, 30 hari dan 30 malam. Kita hidup di bulan Ramadan, selalu berusaha untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah mereka orang-orang yang selama 1 bulan penuh dia selalu berusaha meningkatkan imannya untuk meraih nilai-nilai ketakwaan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa, pada kesempatan pagi Jumat yang penuh berkah ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Akidah yang merupakan modal kehidupan kita, akidah yang merupakan landasan amal ibadah kita, dan akidah yang merupakan syarat diterimanya ketaatan seorang hamba. Akan tetapi, karena suasana pada kesempatan pagi hari ini masih terasa suasana lebaran, kendati telah berakhir, maka tidak salah saya secara pribadi beserta tentunya keluarga mengucapkan kepada seluruh para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang setia mengikuti kajian ilmiah dan berbagai kajian-kajian yang lainnya lewat media yang penuh bermanfaat ini. Aqulu lakum jami'an taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin.
أعاده الله علينا بالأمن واليمن والإسلام والسلامة والنصر والتمكين. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, sehingga kita bisa juga berhari raya suasana yang penuh dengan kedamaian, keberkahan, keselamatan, iman, kejayaan, kemenangan, dan kemuliaan. Para pemirsa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah yang kita sadur dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungi, dan semoga apa yang akan disampaikan ini menjadi catatan harian kita yang insya Allah merupakan panduan bagi kita di dalam mengarungi kehidupan dalam rangka berjuang untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan di sisi Allah. Sebagaimana yang kita maklumi, suasana Ramadan yang telah kita lewati masih terasa bersemi dalam hati. Suasana tersebut masih kita rasakan. Dan sebagian kita mungkin telah berpuasa 6 hari di Syawal atau sedang berpuasa dan hampir menyelesaikan, sehingga dia kembali merasakan suasana yang bahagia dalam berpuasa dan berbagai kenangan indah yang dia selalu catat, yang dia selalu ingat, sehingga dia menjadikan hal itu semua kebaikan menjadi catatan harian dia selama 30 hari dan 30 malam di bulan yang penuh berkah. Di hati tentunya dia berharap kapan lagi Ramadan akan datang. Tapi tidak perlu khawatir, dia akan datang. Dia akan datang, 11 bulan lagi dia akan datang. Tapi yang perlu dikhawatirkan, apakah tatkala kedatangan Ramadan di tahun yang akan datang, kita akan masih hidup sampai detik itu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan kita semua dan selalu memberikan pertolongan dan hidayah kepada kita. Bagaimanapun kondisi kita, kapan dan di mana saja, yang penting bila ajal datang, kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Kita tidak akan pernah menunggu, tapi terus berusaha dan beramal. Karena menunggu, menunda, itu adalah perangkap syaitan yang akan selalu menjerumuskan kita ke dalam kelalaian. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita di bulan Syawal ini pasca Ramadan. Yang pertama, ikhwatal iman, hendaknya kita selalu merasa cemas, merasa khawatir. Kita telah beramal, kita telah berusaha melakukan berbagai ketaatan dan ubudiyah, dan seluruh hal-hal yang mampu kita lakukan, dan kita selalu berusaha melakukannya dengan kualitas yang terbaik. Kendati demikian, seorang mukmin dia selalu merasakan di dalam hatinya kecemasan, khawatir, dan rasa takut. Yang dia takuti adalah
jangan-jangan ibadah tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah. Jangan-jangan ibadah tersebut ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga catatan kebaikannya nihil, kosong. Ini yang menjadi perhatian para ulama, bahkan orang-orang beriman secara umum dan secara khusus dari kalangan ahli ilmi wal amal min salafi hadhihi ummah, dari generasi terbaik umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal itu dalam Al-Quran. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka telah lakukan, tapi hati mereka senantiasa takut, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah. Yang mereka takuti adalah jangan-jangan ibadah yang telah mereka lakukan tersebut tidak diterima oleh Allah. Itulah penjelasan Rasulullah tatkala menjawab pertanyaan Aisyah, istri beliau yang tercinta, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan firman Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un?" Mereka orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, kemudian mereka takut. Apakah mereka orang-orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, artinya yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia takut diazab oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, la ya banatas siddiq, la ya banatas siddiq, فإنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخاف ألا يتقبل منهم. Yang dimaksud oleh Allah adalah mereka orang-orang yang telah mendirikan salat, mereka yang telah berpuasa, mereka yang telah bersedekah, ya, tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini catatan pertama yang harus menjadi renungan kita. Camkan dalam diri kita baik-baik, dan selalu berusaha untuk yang terbaik, yang berkualitas. Di waktu yang sama, hendaknya hati senantiasa bersemi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Takut kepada Allah, takut terhadap ibadah seorang yang, atau takut terhadap ibadah yang dia lakukan. Jangan-jangan ibadah tersebut ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa perjuangan kita tidak akan pernah berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Perjuangan untuk meraih ketakwaan, perjuangan untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan tidak akan pernah berakhir. Bahkan selalu menyertai diri kita sampai detik terakhir di kehidupan dunia ini, yaitu al-maut. Karena kita tidak pernah pensiun menjadi hamba Allah. Ya, status yang selalu melekat pada diri kita adalah abdun lillah. Selama seorang menjadi hamba Allah, maka dia akan selalu beribadah. Itu yang diperintahkan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Rabbmu sampai datang kematian, al-maut. Maka jangan sampai kita menjadi seperti sebagian orang yang pernah dahulu disampaikan kepada sebagian ulama salaf, di mana mereka di bulan Ramadan bersungguh-sungguh beribadah, tapi setelah berakhir Ramadan mereka tinggalkan ibadah tersebut. Maka kata ulama salaf tersebut, haula qaumun syarru qaum wa bi'sal qaum la ya'rifuna Allah
illa fi Ramadan. Sungguh sangat jelek mereka. Mereka tidak kenal kepada Allah kecuali di Ramadan. Dan perlu juga diperhatikan, para ulama kita menyebutkan bahawa di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah kebaikan yang menyusul kebaikan sebelumnya. Kebaikan yang lahir setelah kebaikan sebelumnya. Ini di antara tanda-tanda al-qabul, yaitu diterimanya ibadah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, bahkan perjuangan kita di bulan selain Ramadan, Syawal sampai 11 bulan yang akan datang itu terasa lebih berat, terasa lebih sulit, karena motivasi-motivasi yang terdapat di bulan Ramadan tidak sepenuhnya kita dapatkan di selain Ramadan. Tidak ada jaminan di selain Ramadan, yaitu sufidatus syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Dan juga futihat abwabul jinan, dibuka pintu surga, walam yughlaq minha bab, dan tidak ditutup satu pun dari pintu surga. Wa tughlaq abwabun niran walam yuftah minhu bab, ditutup pintu-pintu neraka dan tidak satu pun yang dibuka. Dan tidak ada penyeru dari malaikat yang diperintahkan oleh Allah, ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri akhsir, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bergegaslah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan hal itu. Dan wahai orang-orang yang masih menginginkan kejahatan, hentikan, akhiri keinginan jelek itu, jangan dilakukan. Dan tidak ada jaminan juga bahawa di setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hambanya dari belenggu api neraka. Semua hal itu tidak kita dapatkan jaminan seperti itu di selain Ramadan. Syaitan leluasa untuk menyesatkan umat manusia. Godaan dunia yang selalu menyeret kita, dan berbagai sarana kejahatan yang terbuka di hadapan kita. Kemudian tameng puasa yang tidak menyertai diri kita setiap hari. Maka tentunya sebab-sebab untuk membentengi diri, untuk menyelamatkan diri, untuk memotivasi diri, tentu tidak sepenuhnya ada, ya, seperti di bulan yang penuh berkah. Disertai dengan kesibukan kita, sehingga kita tidak bisa fokus dan konsentrasi. Maka kembali saya katakan, perjuangan kita 11 bulan yang akan datang itu semakin lebih berat, semakin lebih sulit. Maka tiada yang mampu untuk berjuang, tiada yang selamat dalam perjuangan tersebut kecuali orang-orang yang diberi kemudahan dan pertolongan oleh Allah. Itulah taufiq. Maka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang hanya kami ibadati dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Iyyaka na'bud, ini adalah tujuan atau ini adalah tugas kita sebagai hamba Allah, ibadah. Wa iyyaka nasta'in, itulah wasilah kita untuk melakukan ibadah. Dan juga camkan dalam diri kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi dirimu, dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah.
Camkan juga wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, fala tad'anna an taqula fi duburi kulli salatik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Jangan kamu lupa mengucapkan, jangan kamu tinggalkan mengucapkan di penghujung salatmu doa memohon pertolongan, "Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk berzikir, untuk bersyukur, dan untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadamu." Berlepas diri kita dari daya dan upaya kita. Berlepas diri kita dari kecerdasan dan kepintaran dan keilmuan kita. Tapi berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Catatan yang ketiga, agar kita selalu termotivasi dan istiqamah di atas ketaatan, untuk selalu banyak mengingat kematian dan akhirat. Dan dia tidak akan pernah mengabarkan kepada kita itu kematian kapan dia akan datang. Bila seorang mengingat kematian, akan ingat pada akhirat. Bila dia ingat akhirat, dia akan bersungguh-sungguh beramal. Kenapa tidak? Karena di sana tidaklah bermanfaat harta dan keturunan kecuali hanya amalan. Tempat seorang menikmati hasil dari tanamannya, tempat panen, bukan tempat bercocok tanam. Kematian, sakaratul maut, yang pasti akan dilewati oleh oleh setiap manusia. Alam kubur, alam barzakh, tiada teman, tiada sahabat yang akan mendampingi kecuali hanya amal saleh. Hari berbangkit, manusia dibangkitkan di alam kubur dalam keadaan tidak berbaju, tidak bersandal, seperti diciptakan pertama sekali ke dunia. Kemudian digiring padang mahsyar, terik matahari yang begitu panas, karena jarak matahari dengan bumi hanya kurang lebih 2 mil. Manusia kehausan, manusia merasakan kesulitan yang dahsyat, tidak bisa dibayangkan dan juga diungkapkan bagaimana dahsyatnya. Mereka minta syafaat, mereka mencari naungan, tapi tiada yang mendapatkan naungan kecuali orang-orang yang dijanjikan oleh Allah 7 golongan tersebut, yang intinya semua adalah kembali kepada amal dan ketaatan dan iman seseorang. Siapkah kita berdiri untuk satu hari di hadapan Allah yang jumlahnya sama dengan 1000 hari di dunia ini? Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kemudian bagaimana perjalanan menuju sirat, tiada cahaya. Kemudian sampai di sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka, bagaimana manusia berjalan. Dan itu bukan tergantung pada kekuatan dan kekernya fisik mereka, tapi tergantung kepada amalan. Tajri bihim a'maluhum, kata Rasul. Amalan mereka yang akan membawa mereka berjalan. Hakadha. Oleh karena itu, ingat kematian, ingat ajal, ingat akhirat, maka seorang akan termotivasi untuk beramal. Catatan yang selanjutnya, hendaklah kita senantiasa memperbanyak qiraatul Quran wa dzikir. Semua hal itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk beramal. Dzikir akan menanamkan kecintaan dan pengagungan dalam diri kepada Sang Pencipta. Dan Al-Quran akan selalu menggembleng kita kepada jalan kebaikan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini selalu menunjuki kepada kebaikan. Maka dipastikan tanpa keraguan sedikit pun, orang yang tidak pernah baca Al-Quran, orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang tidak pernah mentadabbur Al-Quran, maka dipastikan orang yang paling jauh dari kebaikan.
Dari mana dia mendapatkan kebaikan? Buku atau kitab panduan kebaikan tidak dia baca. Dari mana? Dari akal pikiran dia, dari pemikiran sampah manusia, atau mungkin hasil dari pemikiran dari akal manusia. Dari mana dia mendapatkan tuntunan untuk kebaikan? Di dalam Al-Quran, hudan linnas. Kemudian zikir kepada Allah akan meringankan bagi kita untuk melakukan ibadah. Terasa ringan. Sehingga seorang sahabat pernah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat aliyya." Fa akhbirni bi'amalin a'mal bihi. Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, syariat Islam telah banyak sekali. Maka berikan padaku sebuah tips atau amalan untuk aku amalkan, ya, sehingga aku bisa melakukan amalan tersebut." Waqala alaika bidzikrillah, banyak zikir kepada Allah. Hal yang selanjutnya, hendaklah kita senantiasa membaca kehidupan Rasul kita yang mulia. Membaca kehidupan para salafus salih, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang salihin, panutan umat. Membaca sejarah mereka, lembaran kehidupan mereka, terutama Rasul kita yang mulia, itu akan menambah iman, akan memotivasi kita untuk beramal. Hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah untuk selalu membekali diri dengan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amalan dan ibadah yang dikenal dengan fadail a'mal. Agar kita begitu membaca keutamaan salat, keutamaan zikir, keutamaan berpuasa, keutamaan sedekah, kita termotivasi untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kemudian hal yang selanjutnya untuk selalu mencari komunitas yang baik, sahabat, teman yang baik, karena semua hal itu ba'da taufiq min Allah akan menjadi sebab utama untuk mendorong seorang hamba melakukan kebajikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tinggalkan berbagai sarana dan media yang akan melalaikan kita, baik di dunia nyata apalagi di dunia maya di zaman sekarang ini. Sarana-sarana yang akan menjerumuskan dalam maksiat dan dosa, sarana-sarana yang akan melalaikan, yang menyebabkan kita tidak mampu membaca Al-Quran atau berzikir, tinggalkan hal itu. Tidak ada manfaatnya, hanya akan mendatangkan penyesalan dan kerugian. Sementara detik demi detik dari kehidupan kita adalah umur yang tidak akan pernah kembali. Dia akan menjadi saksi atas kebaikan atau kejelekan. Sehingga penyesalan yang sesungguhnya, penyesalan yang besar itu bagi orang-orang yang menyadari hakikat kehidupan dan juga hakikat akhirat, begitu panjang perjalanan hidup akhirat, adalah penyesalan atas waktu dan hari-hari yang berlalu tanpa menambah ketaatan dan ubudiyah dia kepada Allah. Begitu yang diungkapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nadimtu ala yawmin tala'at fihi syamsuhu thumma gharabat naqasa min umri falam yazdad min amali." Ya subhanallah. Tidak ada penyesalan yang paling besar yang aku rasakan, kata Abdullah bin Mas'ud, terhadap suatu hari. Pada hari tersebut terbit matahari kemudian tenggelam. Berkurang dari umurku dan tidak bertambah dari amalanku. Enggak bertambah ketaatannya, bahkan bertambah maksiat dan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyesalan yang sudah selayaknya dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal yang masih sehat.
Karena akal gunanya untuk membedakan yang baik dan yang jelek. Semoga hal ini bisa menjadi catatan kita sehingga menjadi panduan untuk hari-hari yang akan kita hadapi, untuk hari-hari yang kita hadapi semakin mendekatkan diri kita kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Para pemirsa rahimakumullah. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang akidah yang kita sadu dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Masih berkaitan pembahasan kita tentang iman kepada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini berkaitan secara khusus bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap mereka yang dijamin masuk surga. Naam. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa anna al-'ashrata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannah ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al-haq wa hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-ummah radhiyallahu anhum ajma'in. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. Dan di antara perkara yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah annal al-'asharata alladhina sammahum Rasulullah, bahwasanya 10 orang yang disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau berikan kabar gembira atau jaminan kepada mereka dengan surga. Alama syahida lahum Rasulullah, sebagaimana yang atau persaksian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan perkataan Nabi itu benar. Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, wa Talhah, wa Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, wa Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beliau adalah aminu hadil ummah. Semoga Allah meridai mereka semua. Baik. Jadi mereka 10 nama yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Dan hal ini dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah disebabkan karena muncul sekelompok dari orang-orang yang hina dina, dari kelompok Rafidah, kaum Rafidah yang mencela para sahabat Nabi. Bahkan mereka berlepas diri dari para sahabat Nabi, bahkan sampai mengkafirkan. Di antara mereka adalah 10 orang yang dijamin masuk surga, kecuali mungkin Ali yang mereka kultuskan. Maka tatkala muncul hal yang demikian itu, para ulama ahli sunnah wal jamaah memuat pembahasan tersebut di dalam kitab-kitab akidah, agar kaum muslimin mengetahui bahawa mencintai para sahabat Nabi dan meyakini keberadaan mereka dan kedudukan mereka, serta juga meyakini
keutamaan dan kemuliaan yang telah Allah jamin bagi mereka dan juga jamin Rasulullah SAW, itu hal yang wajib dan itu akidah kaum muslimin. Bukan berarti hanya 10 saja. Ya, naam, ada sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka yang 10 tadi itu yang terdapat ya penyebutan nama mereka dalam satu hadis. Jadi secara kolektif dalam satu hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian Abu Ubaidah fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Talha Ubaidillah fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW secara keseluruhan. Nah, dan juga terdapat dalam hadis-hadis yang lain ya jaminan Rasul kepada sahabat selain mereka. Ya, seperti Ukasha bin Mihsan. Bilal juga sebutkan beliau Rasul SAW mendengar ya suara sandal Bilal di dalam surga dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian Ahli Sunnati wal Jamaah mencintai seluruh para sahabat dan meyakini bahwa mereka yang dijamin masuk surga, maka tentunya kita juga mengatakan, memastikan hal itu. Tapi tidak diragukan bahwa sahabat Rasulullah SAW itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka. Ya, keampunan. Di antara dalil menjelaskan hal itu, firman Allah Tabaraka wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar." Sabiqunal awwalun muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Baik walladzina ittaba'uuhum, yaitu sahabat yang datang sepeninggal mereka, atau wattaba'uhum, itu tabi'in yang datang sepeninggal para sahabat, termasuk alladzi taba'uhum, yang mengikuti mereka dengan baik, jaminan mereka Allah ridha kepada mereka dan Allah janjikan surga bagi mereka. Ya. Jadi tidak diragukan. Nah, akan tetapi bila kita ditanya secara satu persatu, maka selain dari 10 dan juga nama-nama yang telah disebutkan dalam hadis, maka kita katakan, nah mereka fil jannah. Tapi begitu nama-nama dari sahabat yang tidak disebutkan satu persatu, kita katakan mereka sahabat secara keseluruhan adalah ahlul jannah. Nah, dan ini merupakan salah satu dari akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa mereka tidak memberikan ya persaksian secara pasti kepada individu dari kalangan kaum muslimin ya mendapatkan surga, kecuali orang-orang yang mendapatkan persaksian atau namanya itu janji dari Rasulullah SAW, nah dengan surga. Nah, baru kita katakan, nah mereka dalam surga. Adapun individu kaum muslimin ya, bila mereka berbuat baik, orang beriman ya, melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka akidah ahli sunnah mengatakan kita berharap semoga mereka menjadi penghuni surga. Nah, karena ini perkara yang gaib ya, apalagi mereka yang masih hidup, karena hati berbolak-balik ya, tidak istiqomah di atas satu kondisi dan keadaan. Tapi mereka yang telah meninggal dalam keadaan iman, ya kita berharap semoga ahlul iman dimasukkan ke dalam surga. Dan bagi mereka yang berbuat maksiat dan dosa, kita khawatir. Nah, khawatir mereka masuk ke dalam neraka atau tidak dimaafkan oleh Allah,
sehingga diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Ini merupakan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Dan kita pastikan 10 tersebut mendapat jaminan surga. Nah, mereka pasti surga. Ukasha bin Mihsan, Bilal juga Rasul mendengar suara sandalnya, dan sahabat-sahabat yang lain, maka kita katakan mereka dalam surga. Adapun selainnya, kita katakan bahwa seluruh sahabat itu dijamin oleh Allah surga bagi mereka. Selain sahabat, kita katakan barang siapa yang berbuat baik, beriman, kita berharap surga bagi mereka. Barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat kefasikan, kita khawatir, takut neraka bagi mereka. Ini akidah Ahlussunnah dalam hal ini. Kemudian disebutkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wa man ahsana al-qawla fi ashabi Rasulillah wa azwajihi at-tahirat min kulli danas wa dhurriyyatihi al-muqaddasin min kulli rijs faqad bari'a minan nifaq." Barang siapa yang berkata baik tentang para sahabat Rasulullah dan para istri istri beliau yang suci dari segala perbuatan keji, min kulli danas, wa dzurriyyatihil muqaddasin, dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dari rijs, yaitu dari perbuatan keji. Nah, segala perbuatan keji, maka faqad bari'a minan nifaq, maka dia telah selamat dari kemunafikan. Ungkapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini menjelaskan juga salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu berkata baik tentang para sahabat. Baik perkataan secara lisan atau perkataan hati, bisikan hati. Maka tidak terdapat dalam hati mereka bisikan yang jelek terhadap sahabat. Dan juga tidak terdapat dalam ungkapan mereka yang keluar dari lisan mereka perkataan yang jelek atau celaan dan penghinaan kepada mereka. Hati mereka selamat dan lisan mereka juga selamat, sebagaimana yang dalam ayat yang telah kita jelaskan sebelumnya, tersampaikan sebelumnya, tentang sifat orang-orang yang beriman yang datang sepeninggal para sahabat Muhajirin wal Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sepeninggal kaum Muhajirin wal Ansar, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Walladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, kaum Muhajirin wal Ansar. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di hati kami ghillan, kebencian, kedengkian terhadap mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita sifat orang yang beriman. Maka orang-orang beriman, Ahlussunnati wal Jamaah, mereka selalu berkata baik terhadap sahabat, tentang sahabat Nabi SAW, termasuk dalam hal ini, para istri Nabi yang Allah sucikan dari perbuatan keji, bukan seperti tuduhan kotor, dusta oleh kaum munafikin kepada Aisyah, bahwa beliau katanya melakukan zina wal iyazu billah. Tentu itu adalah perbuatan yang kotor, perkataan yang dusta, yang telah Allah jelaskan kebatilannya dan kedustaannya di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala terjelaskan kesucian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam ayat yang selalu kita baca dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah tabaraka wa taala, dan istri-istri beliau yang lain. Naam,
yang telah Allah sucikan. Karena Rasul adalah hamba yang paling mulia, maka tidak akan mungkin yang menemani hidupnya yang kecuali orang-orang yang mulia. Nah, baik. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan pernyataan beliau ini juga ingin membantah, ya, menjelaskan kebatilan akidah kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah yang mengklaim bahwa mereka ya cinta Ahlul Bait, itu adalah dusta. Mereka sesungguhnya bukan cinta Ahlul Bait, karena kecintaan Ahlul Bait ya adalah dengan mencintai seluruh sahabat Nabi. Ya. Kemudian kaum Zaidiyah, sekte Zaidiyah dan Khawarij juga mereka mencela. Ya, perkataan mereka sungguh sangat jelek dan keji terhadap sahabat, mencela. Bahkan Khawarij mengkafirkan Ali. Nah, dan sahabat yang ikut dalam barisan ya Ali. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka selalu ya berkata baik ya terhadap sahabat Nabi SAW. Mereka meyakini bahwa sahabat adalah manusia pilihan Allah untuk menemani Rasulullah. Nah, mereka manusia, maka tentunya tidak luput dari kesalahan. Mereka bukanlah yang maksum, karena maksum hanya Rasulullah ya, dan para malaikat. Tapi jika mereka berbuat kesalahan, maka sungguh kebaikan yang ada pada diri mereka dan perjuangan yang mereka berikan untuk menegakkan agama Allah dan memperjuangkan Rasulullah, kebaikan yang begitu banyak yang tentunya akan menghapus kejelekan atau mungkin kesalahan yang pernah mereka lakukan. Allah maafkan sehingga Allah ridhai mereka. Nah, kemudian jikapun itu ada kesalahan, itu adalah muncul dari ijtihad mereka. Mereka ahlul ijtihad, para ulama. Nah, tapi kita tidak boleh mengkultuskan mereka. Nah, tapi kita harus berkata baik tentang mereka. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Nah, maka orang-orang yang menghina para sahabat, baik secara keseluruhan atau sebagian, semua mereka adalah munafiqun. Ya, dalam hati mereka ada nifaq, kemunafikan. Dan kemunafikan tersebut ya bisa jadi kemunafikan al-amali atau kemunafikan al-i'tiqadi. Ya, secara i'tiqad. Tapi merupakan di antara sifat kemunafikin mereka mencela sahabat Nabi. Ya. Maka sekte-sekte yang mencela sahabat Nabi, sesungguhnya pada diri mereka adalah ada kemunafikan. Baik. Kemudian sebagaimana dijelaskan Imam Ja'far At-Tahawi, wa azwajihi at-tahirat, yaitu istri-istri Nabi yang suci. Karena mereka termasuk Ahlul Bait. Termasuk juga ya Ali, kemudian Fatimah dan anak beliau Hasan wa Husain. Jadi Hasan wa Husain termasuk Ahlul Bait, bukan mereka saja. Ya. Maka dalam hal ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yuridullah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari diri kalian ya ar-rijs, itu kekejian, ya, hal yang kotor, yang keji, ya, noda. Taib, ar-rijs, ya ahlul bait, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi ini yang Allah inginkan dari ahlul bait. Ya, bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ahlul bait, yaitu mereka yang diharamkan untuk menerima sedekah dari termasuk ya
Alu Ja'far wa alu Abbas, kemudian Abi Talib, ya, Ja'far Abi Talib, Ja'far, Ali bin Abi Talib, ya, dari keluarga Ja'far, dan juga para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua mereka yang, ya, tidak boleh menerima sedekah. Itu termasuk dalam ahlul bait. Itu yang benar sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan sekadar hanya Ali dan istrinya Fatimah, kemudian kedua anaknya Hasan wa Husain, itu cucu Rasulullah SAW, bukan sekadar mereka yang ahlul bait. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan mereka dari berbagai dosa, nah, berbagai kekejian. Maka hendaklah kita mencintai mereka, berkata baik tentang mereka, tidak menghina dan tidak mencela. Dan juga tidak boleh kita al-ghulu, yaitu mengkultuskan sehingga mengangkat, ya, derajat mereka melebihi dari kedudukan mereka sebagai manusia. Nah, maka begitu juga keturunan Rasulullah SAW, orang-orang yang baik, ya, mereka orang-orang yang baik, ya, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diperhatikan, tidak hanya cukup sekadar mengaku keturunan Nabi, ya, tapi terbukti mereka memiliki jalur nasab bersambung pada Nabi. Kemudian yang kedua juga yang lebih penting dari itu semua adalah ketaatan dan kesolehan mereka. Kalaupun mengaku pengikut Nabi atau mungkin keturunan Nabi, tapi orang yang jauh dari sunnah beliau, orang yang fasik, jauh dari tuntunan beliau, jauh dari akidah beliau, jauh dari akhlak beliau, maka sekedar hanya membanggakan nasab, maka tidaklah bermanfaat di sisi Allah. Nah, tidaklah bermanfaat di sisi Allah. Karena kita melihat bagaimana, ya, orang-orang tokoh-tokoh sentral Quraisy, ya, mereka orang yang memiliki nasab yang terhormat, tapi ternyata mereka dalam kekufuran, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Ya. Maka man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Naam. Barang siapa yang batta'a bi amaluhu, amalan dia, yaitu memperlambat dia untuk mendapatkan surga dan ridha Allah, artinya dia tidak beramal, maka nasabnya tidak akan bisa menyegerakan dia untuk mendapatkan hal itu. Nah, maka jika mereka mengaku sebagai ahlul bait atau min dzurriyyati Nabi, keturunan Nabi SAW, maka mereka yang paling utama untuk mengikuti Nabi, mengikuti akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, berjuang untuk menegakkan sunnah Nabi, tauhid, memerangi bid'ah, khurafat, takhayyulat dan yang lainnya. Baik. Kemudian barang siapa, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, maka selamat perkataannya tentang para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, keluarga beliau, keturunannya, maka dia sungguh telah selamat dari sifat kemunafikan. Ya. Jadi orang-orang munafik yang hanya membenci sahabat Nabi, keluarga beliau, maka ahli sunnati wal jamaah, mereka yang sungguh memiliki kecintaan yang benar terhadap sahabat Nabi dan keluarga beliau serta keturunannya. Kecintaan yang selalu mengikuti tuntunan syariat, tidak berlebihan, tidak sampai pada pengkultusan, ya, tidak sampai mensucikan, dalam artian mengatakan mereka tidak bersalah, mereka tidak berdosa, ya, bahkan, ya, mencela mungkin sahabat disebabkan mungkin mencintai ahlul bait. Tidak akan mungkin hal itu ada dalam akidah Ahlussunnah. Tidak ada, ya, pertentangan dalam mencintai sahabat dan semua ahlul bait, karena mereka adalah sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan dan secara spesial mereka keturunan Nabi. Nah, terlebih lagi jika mereka orang-orang yang soleh. Nah, adapun klaim bahwa mengatakan sebagai keturunan Nabi atau mungkin pengikut Ahlul Bait dari kalangan Syiah Rafidah, kemudian membuat ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan Rasul dan apa yang diyakini Ahlul Bait, pengkultusan, membuat berbagai ritual-ritual yang bid'ah, yang bertentangan dengan syariat, dengan alasan mencintai Ahlul Bait. Hadza kullu kadzabun, hadza kedustaan, hadza iftira'un wa kadzibun wa batilun. Ini semua adalah kedustaan, kebohongan dan kebatilan. Bukan dari ajaran Ahlul Bait, bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengaku mencintai Ahlul Bait atau yang mengaku dari keturunan Ahlul Bait atau keturunan Nabi, kemudian dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidahnya, atau ibadahnya, atau akhlaknya, dan tidak mengenal tauhid, tidak mengenal sunnah, tidak mengajak kepada tauhid dan sunnah, fanahnu naqul, maka kita katakan la yanfa'uhu dzalik, tidak bermanfaat baginya demikian itu di sisi Allah. Allah tidak akan bertanya, apakah kamu dari keturunan Ahlul Bait, kamu pencinta Ahlul Bait? Yang akan ditanya, man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Maka buktikan kecintaan kita kepada keluarga Nabi, yang terbukti mereka keluarga Nabi, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti sunnahnya, bersungguh-sungguh. Jangan mengada-ngada. Jangan menambah-nambah. Nanti yang pertama, Anda akan menjadi musuh utama Rasul nanti. Akan diusir oleh Nabi SAW nanti. Begitu Nabi mempersiapkan, bagaimana mempersiapkan di pinggir telaga, cangkir-cangkir untuk meminum air telaga tersebut, umatnya akan berdatangan di akhirat kelak di padang mahsyar. Semoga Allah memuliakan kita semua untuk mendapatkan hal itu. Tiba-tiba datang sekelompok, lalu mereka diusir dari telaga tersebut. Diusir, tidak diizinkan mendekat. Mereka kehausan. Lalu dikatakan, sahabatku, sahabatku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu ya Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Buat bid'ah mereka itu. Buat khurafat, bid'ah, menambah-nambah dalam agamamu, merubah. Maka seketika itu Rasul mengatakan, suhqan, suhqan, liman baddala ba'di. Celaka mereka yang menubah-rubah dan menambah-nambah sepeninggalku. Diusir. Jadi jangan kita mengandalkan. Ini sekedar nasab cukup, enggak cukup. Karena yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala lah at-taqwa, inna akramakum minallahi atqakum. Ini akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dalam hadis tadi, man batta'a bi amalu lam yusira bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya batta'ahu, mengakhirkan dia, artinya tidak menyebabkan dia itu bergegas mendapatkan kebaikan. Karena malas atau enggak beramal atau amalannya asal-asalan, maka dia terlambat mendapatkan kebaikan, jauh dari kebaikan. Maka nasab dia, keturunan dia tidak akan menyegerakan dia mendapatkan karunia dan rahmat itu. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Yang beramal dapat kebajikan, yang soleh dapat ganjaran kesolehannya, yang taat. Tapi bila dia dari keturunan Nabi, kemudian secara nasab dia mulia, kemudian ketaatan, kemuliaan, ketakwaan dia lebih mulia, lebih tak ada itu, maka ini orang yang tentunya yang mulia. Secara nasabnya dia mulia, dan terlebih dari itu semua, keimanan dan ketakwaannya lebih tinggi. Maka dia mendapatkan dua keutamaan.
Nah, dan itu hal yang seharusnya dipahami dengan benar. Tatkala seorang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka kewajiban yang paling utama untuk dia terlalu mengikuti Nabi SAW. Jangan coba-coba musuhi sunnah Nabi. Jangan coba-coba musuhi tauhid. Kalau begitu Anda akan menjadi musuh pertama Nabi SAW. Jangan coba-coba buat bid'ah khurafat. Ya, Nabi akan menjadi musuh pertama Anda. Dia akan mengusir Anda nanti dari telaganya. Baik. Wakhtaliman rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah tentang 10 sahabat jamin masuk surga, kemudian juga bagaimana akidah kita terhadap para istri Nabi atau Ahlul Bait yang Allah muliakan mereka, Allah sucikan mereka dari berbagai kekejian, dan bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi secara keseluruhan, yaitu mereka yang selalu berkata baik terhadap mereka. Demikian, wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik para ustaz yang sudah memberikan materi, insyaallah bermanfaat untuk kita semua mengenai akidah. Bagaimana kelakuan kita atau rasa mahabbah kita kepada para sahabat Nabi, terutama kepada sahabiat yang telah dijelaskan oleh Ustaz, yang mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita mengenai akidah. Baik, kesempatan pertama Ustaz kami angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa benar perkataan seorang Ustadz apabila ada seseorang yang mencaci maki para sahabat Nabi atau sahabiat, istri-istri Nabi, kita dalam hal ini jangan mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Tapi karena mereka sudah mencaci maki, maka doakanlah kecelakaan bagi mereka. Apakah benar Ustaz pernyataan seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah benar pernyataan bahwa bila seorang mencela sahabat Nabi, kemudian tidak boleh kita mendoakan kebaikan bagi, dalam artian mendoakan hidayah baginya? Ini tentunya tidak bisa diterima secara mutlak, secara umum. Akan tapi bila orang tersebut telah diperingatkan dan telah jelaskan kepadanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu merupakan akidah ahli sunnah yang wajib diyakini dan merupakan konsekuensi dari keimanan. Dia mengetahui hal itu semua, lalu dia selalu dalam kebatilannya, jelas bagi dia, terus juga dengan segala kesombongannya berani mengatakan yang demikian itu, maka tentunya secara umum boleh mendoakannya, karena dia tergolong orang-orang munafikin. Qatalallahu al-munafiqin, qatallahu al-mukadzibin. Allah binasakan orang munafikin dan menghinakan mereka, orang munafikin. Ka'innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Adapun secara individu melaknat, ini sungguh bukanlah akhlak seorang muslim sesungguhnya. Jadi kendati mereka memperlakukan para sahabat seperti, tapi kalau masalah melaknat secara individu, maka ini ditinggalkan. Tapi secara umum, tidak ada masalah. Nah, la'nat pada la'natullah al-zalimin, la'natullah al-kadhibin al-munafiqin. Nah, adapun mendoakan hidayah, maka kepada siapapun kita membolehkan hidayah, mendoakan hidayah.
Bahkan orang-orang kafirin, orang yang kafir, kita mendoakan hidayah baginya. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam berdakwah. Ya. Karena tujuan Nabi berdakwah dan kita berdakwah, ya, bukan untuk melampiaskan, ya, emosi kita atau melampiaskan kesenangan kita. Tidak. Tatkala seorang berdakwah ingin melampiaskan emosi dia, atau dia ingin dia senang, gitu ya. Hati-hati, ini ada keliru dari tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah bagaimana kita mengajak umat untuk bisa menerima kebenaran. Dan kita senang bagaimana umat atau seorang mendapatkan hidayah. Bukan karena senang karena diri kita senang. Bukan itu. Harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW, di antara cara beliau berdakwah adalah mendoakan orang-orang kafirin. Mendoakan, ya, bagaimana Umar bisa masuk Islam, mendoakan suku Daus, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya. Ya Allah, beri hidayah kepada Daus dan datangkan mereka atau masuk Islam. Begitu juga Nabi SAW, ya. Tatkala sebagaimana kita ketahui kisah beliau SAW begitu datang ke Taif untuk menebarkan Islam, mengajak penduduk Taif, tapi ternyata beliau dihadapi oleh mereka, bahkan dia dilempari dengan batu. Ya, tokoh-tokoh masyarakat Taif, ya, kabilah suku, ya, kepala suku dari kabilah Taif tersebut, ya, bahkan memprovokasi anak-anak mereka dan budak mereka untuk melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Utusan Allah, mendapatkan wahyu sampai kaki beliau sallallahu alaihi wasallam terluka. Beliau berjalan meninggalkan Taif, terus berjalan sambil menundukkan kepala, bersedih beliau. Sampai di suatu tempat sampai berteduh. Kemudian dalam perjalanan tersebut datang malaikat Jibril bersama malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur, ya, untuk pengawas gunung, mengatur gunung. Ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan, Muhammad, Allah telah mengetahui perlakuan mereka terhadapmu. Kata Jibril, ini saya sekarang datang bersama malaikat Jibril. Silakan, ente mau apa? Ente ingin mereka itu binasa semuanya? Ya Rasul, anda ingin mereka binasa semuanya? Silakan perintahkan malaikat Jibal. Nah, kemudian ditawarkan oleh malaikat gunung tersebut. Nah, turida atbiqa alaihim al-akhshabaini. Ya, aku timpahkan kepada dia dua gunung yang besar. Kata Nabi SAW, La, jangan. La, jangan. Bal uridu as'alullaha an yukhrija min aslabi man ya'budullah. Nah, bahkan aku berharap kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi-sulbi mereka itu orang-orang yang akan beribadah kepada Allah. Itu tujuan Rasulullah SAW. Beliau nggak peduli. Ya, beliau diusir, dihina, dicaci maki, terluka dalam menebarkan dakwah, tidak ada masalah. Tapi tujuan utama beliau adalah bagaimana manusia ini beribadah kepada Allah. Maka jadilah seorang dai yang rafiq bin nas, ya'lamul haq wa yarhamul khalq. Itu ahli sunnah. Jangan suka mencaci, melaknat. Ya. Maka biasakan untuk berdoa, doa kebaikan. Dan Allah yahdiyahu, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya.
Karena kita senang tatkala orang menerima kebenaran. Kita senang tatkala orang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita senang tatkala manusia kembali kepada tuntunan Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Naam, karena doa akan mendatangkan kebaikan. Terbukti doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Maka begitu banyak dari mereka yang masuk Islam dari keturunan mereka, anak cucu mereka, menjadi pejuang-pejuang Islam. Seandainya Nabi doakan dan beliau menerima tawaran malaikat gunung itu, maka dipastikan habis semua keturunan mereka. Nah, maka doakan hidayah. Apalagi mereka mungkin orang yang awam, jahil, yang tidak pernah mendengar bagaimana akidah yang sahih. Hanya guru mereka ya di media sosial, copot sana, copot sini, ya, baca sana, tapi tidak mengetahui, tidak benar bagaimana cara belajar, apa yang harus dipelajari, siapa tempat belajar, ya, itu yang terjadi. Maka ahli sunnah wal jamaah hendaklah mereka, kata para ulama, ya'lamunal haq wa yarhamunal khalq. Mereka yang mengenal kebenaran dan berkasih sayang sesama ya makhluk atau manusia. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pada saat yang lalu atau mungkin masih ada kekaguman dari kaum muslimin terhadap sahabiah, salah satu sahabiat yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dengan memuji-mujinya melalui nyanyian. Nah, apakah sebenarnya hal tersebut dapat dibenarkan, dan apakah tersebut memang bentuk ujian ataukah malah menjadikan suatu pelecehan Ustadz terhadap sahabat Nabi tersebut? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha tidak butuh pada puji-pujian yang seperti itu. Ya. Apalagi pujian-pujian yang ya dengan bentuk nyanyian-nyanyian. Kalau Anda betul ingin memuji Aisyah radhiyallahu anha, bacalah Al-Quran, ketahui keutamaan dan kemuliaannya. Ya. Jangan agama ini semua jadikan ya kesenian. Nah, kemudian kalau kita katakan, adakah cara-cara seperti itu dalam memuji para sahabat? Takutnya nanti seperti itu, semua nanti Abu Bakar lagi dinyanyikan, Umar nanti dinyanyikan, datang nanti juga kaum Rafidhah nyanyikan juga mana ya pujian terhadap Ali, dan itu mereka lakukan. Semua dinyanyikan, agamanya jadi kesenian nanti. Nah, memuji para sahabat ibadah. Ats-tsana, ini akidah ahli sunnah, menebarkan kebaikan mereka, menebarkan kemuliaan mereka, termasuk difa', memperjuangkan martabat mereka. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Ini adalah perkara yang bid'ah, cara seperti itu. Ya. Dan yang sangat disayangkan juga sebagian, ya, kok lebih doyan mendengar yang seperti itu. Sesungguhnya dia bukan untayan-untayan kalimatnya tadi, tapi suara yang merdu tadi yang menyanyikan itu sesungguhnya terpengaruh dengan pola pikir, ya, pola cara beragama mayoritas yang mungkin menjadikan ibadah ritual sebagai kesenian. Semua disenikan, zikir disenikan, istighfar disenikan, takbir disenikan, ya, zikir-zikir disenikan, semua kesenian. Jadi agama jadi kesenian semua nanti. Na'udzubillah. Doa disenikan. Itu yang terjadi. Efeknya apa? Nih, semua dinyanyikan. Subhanallah. Istighfar, takbir nyanyikan. Kira-kira dari mana dia bisa mengagungkan Allah dengan takbir nyanyian tadi? Istighfar. Perbuatan dia perbuatan yang menyelisih agama. Kemudian istighfar. Nyanyi, istighfar, nyanyi, begitu. Na'udzubillah. Ini adalah hal-hal yang tentu sangat jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, jangan beralasan, kan banyak yang enggak ingkarikan juga yang lain. Sekarang
Anda bertanya tentang landasannya atau hanya bertanya tentang orang yang banyak mengikuti, merespon juga? Maka ini jelas bukan hal yang syar'i. Tinggalkan hal seperti itu. Ya, tinggalkan yang seperti itu. Anda ingin memuji Aisyah, baca biografinya, tebarkan di masyarakat. Ya, ajak umat untuk meneladani ya sifat apalagi para ummahat. Siapa dia? Aisyah, keilmuannya, kemuliaannya, nasabnya. Dia nggak perlu nyanyian Anda. Aisyah nggak perlu nyanyian Anda. Ya. Aisyah nggak perlu suara merdu Anda menyanyikan kemuliaan-kemuliaan itu, nggak perlu dia. Ya. Itu tidak akan menambah. Ya. Oleh karena itu, saya memperhatikan juga mereka suka mendengar hal yang seperti itu. Sampai melalaikan mereka. Nggak baca Quran, nggak zikir. Tapi nyanyian seperti itu, Masya Allah, digemari. Dan dipastikan kebanyakan mereka karena lebih senang mendengar merdunya suara yang menyanyikan. Coba ungkapan-ungkapan yang sama dinyanyikan oleh umur yang mungkin dah 80-an tahun dengan suara yang nggak mungkin bisa dimengerti. Ada yang mendengar? Nggak ada. Maka tinggalkan. Itu bukan pujian yang syar'i. Bukan pujian yang syar'i. Dan ini fenomena ini kita lihat nih di zaman-zaman sekarang, milenial sekarang, anak muda yang suka yang mulai kembali kepada Islam begitu atau mungkin pada sunnah, mulai mereka dari satu sisi mereka termotivasi untuk kembali Islam, syiar Islam kata mereka, tapi salah jalan. Bukan begitu syiar Islam, bukan dengan nyanyian, bukan dengan kesenian, apalagi berdoa, bernyanyi berdoa. Para ulama menyebutkan yang disyariatkan untuk kita merdukan suara kita adalah dalam baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Man lam yataghanna bil Qur'an. Naam. Barang siapa tidak mengindahkan, memperindah bacaan Al-Qur'annya dengan suara yang merdu. Laisa minni, bukan di golonganku. Jadi mengindahkan, memperindah bacaan kita. Adapun dalam berdoa, berzikir itu tadarru', merendahkan suara. Tadarru', khusyuk. Itu bedanya. Sekarang dibalik. Dalam berzikir pujian dinyanyikan. Nah, ini hal yang jelas bertentangan dengan tuntunan syar'i dalam memberikan pujian. Kemudian kalau kita melihat siapa yang sesungguhnya betul-betul memuji, yang tulus pujiannya kepada para sahabat itu. Siapa? Kita dapatkan mereka adalah pengikut salafus salih yang sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah. Tapi bagaimana, pernahkah mereka melantunkan pujian-pujian? Kalau yang membuat syair pujian, tapi kalau dilantunkan dengan nyanyian yang seperti itu, ini bukan lagi bentuk pujian. Maka tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Tidak perlu didengar, tidak perlu di-share ke sana sini. Cukuplah Anda baca Al-Quran tentang keutamaan beliau, baca dalam surat juga tentang masalah taubah, tentang bagaimana Allah menjelaskan tentang kemuliaan Aisyah dan juga tentang biografi beliau. Sebarkan di masyarakat tentang hadis-hadis yang tentang keutamaan Aisyah, bagaimana Rasul mencintainya dan seterusnya. Nah, bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana kefasihan beliau, kemuliaan itu ditebarkan di masyarakat. Nah, nggak perlu nyanyian seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya kembali di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan, mungkin sudah ada yang terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Firliana di Situbondo. Ya, silakan. Gini, Kak. Kalau tingginya derajat seseorang itu sesuai dengan amal Al-Qur'annya itu nanti di hari kiamat itu. Dan bagaimana dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa menghafal Al-Qur'an, seperti kayak kedua orang tua kami kan tidak bisa apa-apa gitu, Ustaz. Sedangkan kami itu menghafal Al-Qur'an gitu, Ustaz kan. Apakah ini
sebagai qadarun kami nanti ikut apa ya derajat ana itu Ustaz. Baik. Tahu ini Ustaz di hari kiamat Ustaz. Demikian Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Bu di di situ Bondo ya. Nah, barakallahu fikum atas pertanyaannya tentang masalah kedudukan seorang di akhirat kelak, terutama dalam surga ya, bahwa kedudukannya tersebut ya itu juga sangat ditentukan oleh bacaan dia terhadap Al-Quran, sehingga di dalam hadis disebutkan ya, di dalam Al-Quran atau dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, yang banyak baca Al-Quran, nanti dikatakan kepadanya iqra warattil wartaqi, iqra warattil wartaqi fa inna akhir manzilatik inda akhir ayatin taqra'aha fid dunya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam surga diperintahkan kepada ahli Quran yang baca Al-Quran, ya bacalah dan naik, bacalah kemudian terus naik. Sesungguhnya ya posisimu yang tertinggi adalah di akhir ayat Al-Quran kamu baca di dunia. Artinya semakin banyak seorang membaca semakin tinggi derajatnya. Ya, dan surga itu ya sungguh sangat tinggi, banyak derajatnya. Nah, maka ini tidak diragukan bahwa Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang. Sebagaimana Al-Quran mengangkat derajat seseorang di dunia, ya, innallaha rafa'a bihadzal Qur'an qauman wa wada'a bil akharin. Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran, yaitu yang mempelajarinya, yang membacanya, mempelajari, mengamalkan, memahami. Allah angkat derajatnya. Dan sebagian juga Allah merendahkan sebagian kaum, yaitu dia Al-Quran tidak dibaca, tidak ditadabbur, tidak dipahami. Jadi ya, tidak mengetahui isi kandungannya. Nah, ini tidak diragukan bahwa akan mempengaruhi posisi seorang. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana seorang yang tidak menghafal, ya, dan kemudian bagaimana mungkin keluarga dia yang lain, ya, dia tidak bisa menghafal atau bahkan mungkin sulit untuk membaca, maka kita katakan tidak diragukan, ya, tentunya tidak diwajibkan menghafal. Tentu diwajibkan untuk mentadabbur, membaca, ya, warattil Qur'ana tartila. Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu yang diperintahkan. Menghafal tentunya hal yang baik, hal yang sangat utama, apalagi dia adalah kalamullah. Tapi seorang tidak bisa menghafal Quran berdosa, tidak, tapi dia merugi tentunya. Yang tidak menghafal Al-Quran, bahkan tidak ada sama sekali di dalam dadanya kalamullah, lalu bagaimana dia mau baca, bagaimana dia mau sholat? Ya, oke lah Al-Fatihah dia baca, tapi sungguh saya disayangkan tidak hafal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu bagaimana sholatnya? Sungguh sangat tidak sempurna. Ya, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim yang dia rajin ingin beribadah, sholat, kemudian tidak memiliki, tidak ada dalam dadanya Al-Quran, tidak ada dalamnya Al-Quran, tidak menghafal kalamullah, lalu subhan bagaimana hidupnya? Ya, oleh karena itu mari kita bersungguh. Tidak ada alasan mungkin umur dan enggak, belajar terus. Kalau mungkin terlambat belajar, mungkin anak dia, cucunya yang mungkin ya disekolahkan di pesantren, di pondok, belajar sama dia atau anaknya. Jangan putus asa, terus belajar. Karena selama seorang terus belajar Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, karena tidak terbata-bata dalam membacanya, maka Allah akan berikan pahala, karena dia selalu berusaha untuk membaca. Kemudian juga apa yang bisa dia baca, terus dia usahakan, dihafal, diulang-ulang. Satu ayat diulang-ulang 10 kali, 20 kali, ya. Bahkan kalau diulang 100 kali, dia akan hafal. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana? Mungkin orang tuanya nggak bisa. Apakah nanti dia, orang tua itu ikut, ya, posisi dia bersama anaknya? Ingat, orang-orang yang beriman, beramal saleh, itu Allah akan kumpulkan mereka. Walladzina amanu wattaba'athum
dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh atau keluarga mereka, anak keturunan mereka dalam keimanan, kesolehan tadi dikumpulkan oleh Allah. Ya, diikut sertakan dan tidak berkurang kebaikan mereka. Mungkin mereka khawatir kalau dikumpulkan nanti dia mengambil amalan saya. Tidak, dia dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentunya derajat tidak sama. Ya. Kalau ya ahli Quran dia akan terus lebih tinggi derajatnya. Walikullin darajat mimma amilu. Masing-masing itu memiliki derajat kedudukannya sesuai dengan amalannya. Nah, maka terus tanamkan, jangan bosan ya pada orang tua atau anak, terus kita berharap semoga nanti dikumpulkan, sebagian dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di akhir dalam surga, tapi hanya dengan iman dan amal saleh. Lina aman wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang yang beriman dan diikuti keluarga mereka, ya, dzurriyyatuhum biimanin, dalam keimanan juga, maka akan disertakan, digabungkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala di akhir kelak. Nah, seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, jangan bersedih, terus ajarkan, ya, ajarkan. Nah, ada alasan dia bisa baca Al-Quran, ajarkan terus selama dia belajar. Dan terus kalau seandainya ya hanya bisa membaca satu ayat dan itu yang bisa dilakukan, kemudian terus dia belajar dalam kondisi seperti itu, kemudian ternyata datang ajal menjemputnya dalam kebaikan, karena masih terus bersama Al-Quran, ya, maka pelajaran bagi kita juga, jangan sampai hal ini terjadi bagi juga keturunan kita, anak kita, keturunan kita. Kalau sebelumnya mungkin karena keterbatasan ilmu, jauhnya sumber ilmu dan informasi atau media untuk menyampaikan ilmu sehingga dilalaikan, ya, orang tua dilalaikan. Jangan ingat, jangan sampai terjadi kondisi yang sama menimpa keluarga kita, anak kita, ya, cucu kita. Maka bergegaslah sebelum datang penyesalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua, ya, mengangkat derajat kita di dunia dengan Al-Quran dan ilmu yang bermanfaat, dan juga nanti masukkan kita ke dalam surga dan mengangkat derajat kita di dalam surga, dan mengumpulkan kita bersama keluarga, ya, anak keturunan kita di dalam surga kelak, ya, naam, di duduk, ya, berhadap-hadapan di atas sofa yang disediakan, ya, yang tiada lagi di hati mereka kebencian, kedengkian satu sama yang lainnya. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan dan dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.